Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu pengelolaan pengajaran bahasa Arab. Adapun yang ingin ulun sampaikan hari ini yaitu terkait dengan konsep dasar pengelolaan pembelajaran, ya. Artinya konsep dasar di dalam pengelolaan pembelajaran bahasa Arab, ya. Langsung saja. Adapun pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian pengelolaan pembelajaran, ya. Sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita berbicara tentang pengelolaan pembelajaran bahasa Arab, kita memahami dulu apa itu pengertian dari pengelolaan, ya. Secara etimologis, pengelolaan berakar dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, ya, yang artinya ketatalaksanaan atau tata pimpinan, ya. Jadi dari sini bahwa pengelolaan itu dalam bahasa Inggrisnya itu istilah lainnya yaitu manajemen, ya, dalam istilah bahasa Inggrisnya, yang mana disebutkan bahwa pengelolaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penyelenggaraan, ya. Jadi di sini seseorang yang melakukan pengelolaan atau mengelola sebuah kegiatan atau sebuah pembelajaran berarti dikatakan dia sebagai orang yang menyelenggarakan sebuah pembelajaran, ya. Kemudian apa pengertian dari pengelolaan pembelajaran, ya. Di sini beberapa ahli telah mendefinisikan tentang pengelolaan. Di antaranya menurut Winarno Hamisemo, pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian, ya. Jadi pengelolaan di situ tadi diartikan sebagai penyelenggaraan, artinya orang yang menyelenggarakan sebuah pembelajaran. Nah, kemudian di dalam ketika seseorang mengelola suatu pembelajaran atau suatu kegiatan berarti dia telah melakukan tindakan, ya. Tindakan yang dimana unsur dari pengelolaan itu diantaranya yaitu merencanakan, ya. Merencanakan. Orang yang mengelola suatu pembelajaran maka dia harus melakukan sebuah perencanaan, ya. Jadi di dalam pengelolaan itu ada 4 unsur yang diawali dengan merencanakan, kemudian mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian, ya. Berarti ketika diterapkan di dalam pembelajaran, misalkan pengelolaan pembelajaran berarti seseorang atau seorang guru yang ingin melakukan pembelajaran atau pengajaran, maka dia harus merencanakan dulu sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Apa yang harus direncanakan? Di antaranya mungkin direncanakan materinya, dipersiapkan materinya, apa yang harus disampaikan nanti ketika guru tersebut mengajar. Kemudian strateginya, metodenya,
kemudian menyiapkan silabus, RPP, kurikulumnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di situ tahap perencanaan. Kemudian yang kedua tahap pengorganisasian atau mengorganisasikan. Ya, artinya di situ pembagian-pembagiannya. Kemudian tahap pelaksanaan, barulah dari apa yang direncanakan tadi di dalam tahap pelaksanaan di sini. Di situ tahap penerapan, ya, artinya tahap pengajaran itu dilakukan atau seorang guru itu melakukan pengajaran di lapangannya, terjun langsung di lapangannya, itu tahap pelaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan atau bisa kita sebut sebagai evaluasi atau penilaian, ya. Jadi evaluasi di sini mengevaluasi dari pelaksanaan, ya. Jadi ketika guru melaksanakan sebuah pembelajaran di situ pasti akan menemukan sebuah kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang mana di dalam evaluasi di situ bisa bisa menambal atau menambahkan dari kekurangan-kekurangan atau mencari solusi dari kendala-kendala yang didapatkan selama pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan, ya. Nah, kemudian di sini menurut Saylor memandang pengelolaan sebagai proses mengatur agar seluruh potensi secara optimal mendukung tercapainya tujuan, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actualing, dan pengawasan, controlling. Ya, artinya orang yang melakukan pengelolaan, maka dia mengatur seluruh potensi, seluruh pembelajaran atau seluruh kegiatan yang dikelola di situ untuk bisa mendukung tercapainya tujuan. Nah, agar tujuannya itu bisa tercapai, maka harus dilaksanakan atau dilakukan sebuah perencanaan, ya, sebuah perencanaan yang baik, maka nanti akan akan menjadikan di dalam pelaksanaannya itu akan baik juga, ya. Namun kalau misalkan seorang guru mengajar tanpa ada perencanaan yang dilakukan lebih awal, ya, maka seorang guru itu di dalam pelaksanaannya akan kurang efektif nantinya, ya. Artinya dia belum mempersiapkan apa yang harus disampaikan, kemudian metodenya bagaimana, medianya apa, dan lain sebagainya. Kemudian strategi-strategi dalam mengajarnya bagaimana. Nah, itu pasti akan kebingungan seorang guru nanti ketika turun atau dalam melaksanakan sebuah pembelajaran, ya. Kemudian menurut Fauzi, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Ya, artinya adanya sebuah pengelolaan atau sebuah pengelolaan itu dilakukan itu agar di dalam menyelenggarakan suatu pembelajaran itu bisa berjalan secara lancar, efektif, dan efisien, dan bisa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, jadi itu dari makna atau pengertian dari pengelolaan pembelajaran. Kemudian pengelolaan pembelajaran adalah pengelolaan kelas, classroom management. Berdasarkan pendekatan menurut Weber, diklasifikasikan keadaan dua pengertian, yaitu pendekatan otoriter, ya, artinya di dalam pembelajaran atau pengelolaan kelas itu diklasifikasikan menjadi dua keadaan. Ada pendekatan otoriter, artinya pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan kelas secara ketat.
Kemudian yang kedua ada pendekatan permisif. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru memberikan kebebasan untuk siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya. Jadi di dalam classroom management atau pengelolaan kelas itu dibagi menjadi dua keadaan. Yang awal yaitu pendekatan otoriter, yang mana semua yang mengatur kelas itu adalah guru. Guru yang berperan banyak atau yang memberikan aturan kelas, yang mengontrol siswa atau menciptakan dan memelihara lingkungan kelas itu adalah guru. Kemudian yang kedua itu pendekatan permisif. Ya, permisif di sini artinya lawan dari otoriter. Artinya seorang siswa itu diberikan kebebasan untuk bisa mengelola kelasnya sendiri. Artinya di situ tetap masih dalam pengawasan guru, tetapi siswa diberikan kebebasan untuk berinisiatif sendiri di dalam mengelola kelasnya, ya, agar siswa tersebut bisa mengembangkan atau meningkatkan potensinya itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, jadi pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses yang panjang, dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan hal-hal yang ingin dicapai, cara mencapai, waktu, dan personal yang diperlukan. Ya, artinya adanya pengelolaan pembelajaran di situ adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Ya, jadi sebuah pembelajaran itu harus ada pengelolaannya, ya, untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, adapun cara mengelola pembelajaran maka harus dimulai dengan proses yang panjang, dimulai dengan perencanaan, ya, seperti menyiapkan RPP, silabus, kurikulumnya, kemudian materinya, ya, kemudian waktunya, ya, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Nah, itu. Jadi di dalam pengelolaan itu ada empat macam: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, kemudian selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan pembelajaran. Fungsi pengelolaan pembelajaran sangat mendasar karena kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran meliputi kegiatan mengelola tingkah laku siswa di dalam kelas, menciptakan iklim sosio-emosional, dan mengelola proses kegiatan kelompok sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Ya, jadi fungsinya di sini guru, ya, itu mengelola sebuah tingkah laku siswa. Artinya di situ mengatur, guru itu mengatur di dalam kegiatan pembelajaran itu, ya. Artinya fungsi dari pengelolaan pembelajaran di situ bisa menciptakan seorang guru itu menciptakan situasi atau lingkungan kelas dengan kondisi yang memungkinkan atau yang efektif, yang nyaman, yang sekiranya siswa itu bisa mudah untuk di dalam proses belajar mengajar, ya, merasa nyaman, artinya merasa tenang dan mudah di dalam menangkap sebuah pembelajaran. Nah, itu fungsi dari pengelolaan pembelajaran, ya, artinya manajemen kelas tadi. Yang kalau tidak ada manajemen kelas atau kelas itu tidak dimanage atau tidak dikelola, tidak diatur dengan baik, maka otomatis siswa akan semaunya sendiri. Artinya mereka tidak ada aturan-aturan, maka otomatis sulit nantinya guru di dalam menyampaikan materi, kemudian siswa di dalam mendengarkan penjelasan dari guru dan lain sebagainya itu. Kemudian tujuan dari pengelolaan pembelajaran, apa tujuannya? Menurut berbagai sumber,
Di antara tujuan pengelolaan pembelajaran yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Ya, artinya untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga siswa itu bisa mampu di dalam mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Nah, dengan adanya pengelolaan atau manajemen kelas yang baik, maka otomatis di situ akan akan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya di dalam proses interaksi belajar mengajar. Kemudian selanjutnya, untuk menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Artinya dengan adanya pengelolaan yang baik, maka otomatis guru itu akan melengkapi fasilitas-fasilitas atau peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan secara efektif, ya. Kemudian membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya. Nah, jadi di sini dengan ada pengelolaan yang baik, maka otomatis guru itu akan bisa untuk untuk mengatur siswa, ya, untuk mengatur siswa sesuai dengan latar belakang mereka, baik latar belakang sosial, ekonomi, budaya setiap individu, ya. Karena di dalam kelas itu pasti terjadi adanya sebuah perbedaan di antara individu, ya, mereka tidak sama. Nah, bagaimana guru itu agar bisa bersikap adil, ya, bersikap adil. Kemudian ketika menjelaskan pun tidak sekedar menjelaskan, tetapi di situ tetap memperhatikan mana siswa yang paham dan mana siswa yang tidak paham. Nah, itu tetap diperhatikan, ya, tidak asal menjelaskan kemudian setelah itu selesai, tidak, ya. Kemudian selanjutnya yaitu menciptakan suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Ya, yaitu dengan adanya pengelolaan yang baik maka akan bisa menciptakan suasana sosial yang baik pula, ya, akan memberikan kepuasan, kenyamanan, suasana disiplin, ya, sehingga siswa itu mudah di dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, memfasilitasi setiap siswa di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tujuan pengajaran secara efektif dan efisien akan tercapai. Nah, dengan adanya pengelolaan pembelajaran yang baik, maka di situ akan memberikan fasilitas kepada siswa di dalam belajarnya, ya, sehingga tujuan di dalam pengajaran itu bisa tercapai secara efektif dan efisien, ya. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor dalam pemilihan model pengelolaan pembelajaran. Nah, di situ terbagi menjadi dua faktor. Ada faktor internal. Faktor internal itu yang terkait dengan siswa, internal siswa, ya, faktor internal siswa yang berhubungan dengan emosi, pikiran, perilaku, kepribadian siswa dengan ciri yang khas masing-masing yang menyebabkan seseorang siswa berbeda dari siswa lainnya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Nah, dua faktor ini yang bisa dijadikan dasar bagaimana cara pemilihan model pengelolaan pembelajaran yang baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini di dalam seorang guru menetapkan atau membuat pengelolaan pembelajaran itu harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, berpusat pada siswa, ya. Artinya pembelajaran atau artinya pengelolaan itu dilakukan agar siswa itu bisa meningkatkan potensinya. Artinya objek utamanya itu adalah agar siswa itu bisa belajar dengan baik, ya. Ya, jadi di situ
seorang guru di dalam menciptakan pengelolaan juga melihat dari minat siswa, kemampuan siswa, kesenangan, pengalaman, dan cara yang berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian belajar dengan melakukan, ya. Artinya di dalam pengelolaan pembelajaran, nah, artinya belajar dengan melakukan di sini salah satu metode yang baik di dalam belajar mengajar, ya, yaitu seorang guru mengajar itu langsung melibatkan siswanya, ya, yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mana siswa itu langsung dilibatkan di dalam pembelajaran itu, ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan keingintahuan dan fitrah bertahun, ya. Artinya pengelolaan pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu bisa berdampak, ya, terhadap siswa, bisa memberikan motivasi siswa untuk meningkatkan rasa keinginan tahuan, ya, terhadap ilmu atau terhadap sesuatu yang dipelajari itu, ya, sehingga bisa bersikap peka, kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional. Nah, pengelolaan itu diterapkan atau dipilih, pengelolaan itu dibuat, ya, agar bisa meningkatkan atau mengembangkan kemampuan sosial kognitif siswa. Kemudian selanjutnya mengembangkan pemecahan masalah, ya, artinya dengan pengelolaan pembelajaran itu dibuat, siswa itu bisa menemukan solusi dari setiap masalah-masalah yang didapatkan, artinya bisa mengembangkan di dalam pemecahan masalah. Kemudian mengembangkan kreativitas siswa, nah, otomatis pengelolaan itu dibuat untuk bisa mengembangkan kreativitas siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, ya. Artinya bisa menyadarkan siswa itu sebagai dirinya itu sebagai warga negara yang baik. Kemudian memposisikan dirinya bagaimana dia sebagai warga negara yang baik harus bisa menciptakan atau selalu mengembangkan dirinya itu untuk kepentingan negara, ya, artinya bukan hanya saja untuk individunya tetapi untuk bangsa dan negara. Kemudian belajar sepanjang hayat. Nah, ini adalah dari penjelasan ini terkait dengan konsep dasar dari pengelolaan pembelajaran, ya, dan arti dari pengertian, dan ini merupakan pengertian dari pengelolaan pembelajaran, ya. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.